Kemarin Pak Erik sudah melaporkan bahwa saat ini sedang ada penyelesaian dari paperwork-nya, administrasi, dan dua lagi sedang proses. Dan tadi saya menjawab, ini memperkecil pemain nasional. Kemarin saya juga mendengar langsung dari Coach Patrick, di mana dia saat ini sedang menganalisa dan juga memaksimalkan bagaimana para pemain nasional ini juga sejatinya menjadi jantung tim nasional. Jadi pasti PSSI memilih dua pemain keturunan Indonesia di posisi striker itu akan lebih baik. Jadi biar saja mereka berkompetisi di depan. Memang sih banyak yang akan kembali memperdebatkan, waduh ini nanti chance untuk para pemain lokal tertutup ya, gak mungkin dong. Kalau ada pemain kita yang bermain di dalam negeri ini bagus, ya kenapa enggak mereka juga dimainkan seperti Rizky Ridho. Stabil kan performanya. Jadi selama bisa perform, menurut saya gak ada masalah. Tapi lain hal yang perlu kita pahami adalah suplai bola itu ke depan. Jadi jangan selalu kita salahkan striker. Memang finishing menjadi masalah, tapi suplai bola jika teman-teman perhatikan tidak selalu juga diberikan kepada striker, tapi diberikan dulu kepada para penyerang sayap. Nah, para penyerang sayap ini kadang-kadang terlambat juga mengambil keputusan untuk memberikan umpan. Gimana caranya striker tersebut bisa mendapatkan peluang untuk mencetak gol? Erick Thohir tak main-main, datangkan dua striker kelas dunia Joel Pirou dan Victor Gyökeres demi lolos Piala Dunia. Langkah ambisius dilakukan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam upaya mengantarkan timnas Indonesia menembus panggung paling bergengsi dunia, Piala Dunia. Tidak tanggung-tanggung, dua nama besar yang tengah bersinar di Eropa disebut masuk radar PSSI, Joel Pirou dan Victor Gyökeres. Keduanya adalah striker kelas dunia yang tengah naik daun dan mampu menjadi solusi konkret atas problem klasik timnas Indonesia, ketajaman di lini depan. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menunjukkan keseriusan luar biasa dalam membangun fondasi sepak bola nasional. Dari reformasi kompetisi, perbaikan infrastruktur, hingga peningkatan kualitas pelatih dan pemain, semua dijalankan dengan strategi yang terukur. Namun, langkah terbarunya bisa dibilang paling mencengangkan, upaya naturalisasi dua penyerang top Eropa demi memperbesar peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia. Bagi Erick, target bukan hanya lolos dari fase grup kualifikasi Asia, tapi juga menembus Piala Dunia 2026, yang kini membuka lebih banyak slot untuk negara Asia. Dalam beberapa wawancara, ia secara gamblang menyebut bahwa jika negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan bisa konsisten lolos, maka Indonesia pun harus mulai berpikir besar dan bertindak besar. Joel Pirou adalah striker kelahiran Belanda yang kini memperkuat Leeds United di Championship, kasta kedua Liga Inggris. Pemain kelahiran tanggal 2 Agustus tahun 1999 ini dikenal sebagai penyerang tajam yang cerdas dalam membaca ruang dan memiliki penyelesaian akhir yang klinis. Pada musim 2023-2024, ia menjadi salah satu top skor timnya dan menarik perhatian klub-klub Liga Premier. Pirou memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya, yang membuka peluang naturalisasi berdasarkan peraturan FIFA. Dengan usia yang masih 25 tahun dan sedang dalam puncak karir, mendatangkan Pirou berarti menambah amunisi tajam bagi skuad Garuda. Ia bukan hanya striker biasa, tapi pemain yang bisa menciptakan peluang dari situasi sulit, mengatur tempo permainan di sepertiga akhir lapangan, serta memiliki kecepatan dan teknik yang di atas rata-rata. Nama Victor Gyökeres belakangan mencuat di Liga Portugal bersama Sporting CP. Striker asal Swedia ini tampil luar biasa, mencetak lebih dari 30 gol dalam satu musim dan membawa timnya bersaing ketat di papan atas. Meski saat ini bermain untuk timnas Swedia, kabarnya PSSI telah menjajaki kemungkinan proses alih status kewarganegaraan karena memiliki garis keturunan dari keluarga campuran yang berasal dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia dari pihak kakeknya. Gyökeres bukan hanya kuat secara fisik, tapi juga cerdas secara taktik. Ia mampu bermain sebagai target man, second striker, maupun winger. Jika Indonesia berhasil merekrutnya, maka lini depan Garuda akan naik level secara drastis, setara dengan negara-negara elit Asia. Menurut beberapa sumber internal PSSI, Erick Thohir telah meminta tim hukum dan teknis untuk mempercepat proses pengumpulan dokumen kewarganegaraan kedua pemain.
Langkah ini ditempuh agar Piru dan Gyökeres bisa ikut membela Indonesia dalam laga-laga penting kualifikasi Piala Dunia yang akan berlangsung akhir 2025 dan awal 2026. Kerja sama juga dilakukan dengan Kemenkumham, Kemenpora, dan Kementerian Luar Negeri. Dalam beberapa bulan terakhir, tim pencari bakat diaspora Indonesia yang dibentuk oleh PSSI terus menelusuri pemain-pemain berdarah Indonesia yang bermain di luar negeri dan memiliki potensi kelas dunia. Langkah ini bukan tanpa kritik. Beberapa kalangan menilai PSSI terlalu mengandalkan pemain naturalisasi. Namun, Erik membantah hal tersebut. Kita tetap membina pemain lokal, tapi untuk target jangka pendek dan lolos ke Piala Dunia, kita butuh pemain yang bisa mengangkat level tim secara instan, ujarnya dalam sebuah konferensi pers. Sejak ditangani pelatih Shin Tae-yong dan di bawah kepemimpinan Erick Thohir, transformasi timnas Indonesia begitu nyata. Mulai dari kedisiplinan pemain, pola permainan yang lebih modern, hingga kemampuan bersaing di level Asia Tenggara dan Asia. Namun satu hal yang masih kurang adalah ketajaman di lini depan saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Dengan masuknya Piru dan Gyökeres, maka formasi 4-2-3-1 atau 3-4-3 yang sering digunakan Shin Tae-yong bisa dioptimalkan dengan duet maut di lini depan. Selain itu, kehadiran mereka akan memberikan tekanan positif bagi striker lokal untuk meningkatkan kualitas mereka. Jika rencana ini sukses, maka ini akan menjadi sejarah besar bagi sepak bola Indonesia. Tidak hanya karena berhasil mendatangkan pemain kaliber Eropa, tapi juga membuktikan bahwa Indonesia kini serius dan mampu bersaing di panggung internasional. Kehadiran Piru dan Gyökeres akan meningkatkan daya tarik kompetisi domestik, membuka peluang kerjasama dengan klub-klub luar negeri, dan membangkitkan antusiasme publik terhadap timnas. Bayangkan Stadion Gelora Bung Karno yang penuh sesak saat Indonesia menghadapi tim kuat Asia dengan skuad berisi pemain kelas dunia. Meskipun proses naturalisasi bukan hal yang mudah, terutama dari sisi administrasi dan peraturan FIFA, PSSI tampaknya sudah sangat siap. Yang diperlukan sekarang adalah dukungan publik, sinergi lintas kementerian, dan tentu saja komitmen dari kedua pemain untuk membela Merah Putih. Erick Thohir sudah memberi sinyal bahwa langkah ini hanya satu dari banyak upaya besar lainnya. Visi jangka panjangnya adalah menjadikan Indonesia sebagai kekuatan baru sepak bola Asia. Dengan masuknya Piru dan Gyökeres, satu persatu puzzle itu mulai terpasang. Apa yang dilakukan Erick Thohir bukan sekadar sensasi. Ini adalah strategi. Sepak bola modern menuntut hasil, tapi juga proses yang matang.